Sejak engkau datang, kami mengurung diri dalam rumah. Padahal kami selalu tak mampu untuk keluar dari keramaian dalam kepala kami. Menembaki ribuan orang di seluruh dunia dengan peluru kecemasan. Peluru-peluru sedang kami siapkan dari doa-doa yang setiap saat kami rapalkan. Tapi siapakah engkau, Corona? Apakah engkau hanya datang sebagai pengecut yang menyerang saat kami buta? Terus. Corona, siapapun engkau, kami tak lagi peduli. Apalagi kiranya yang diserang oleh virus ini. Pandemi ini menimbulkan berbagai macam dampak yang membuat masyarakat tuh merasa dirugikan. Salah satunya dari dampak segi ekonomi. Terdapat dampak ekonomi ini sangat dirasakan dari masyarakat, khususnya bagi para pekerja atau karyawan kantoran maupun pabrik dan juga pedagang-pedagang. Sudah banyak karyawan yang mau tidak mau harus di PHK dari kantornya dan juga banyak sekali pedagang-pedagang yang tidak bisa berjualan. Virus ini terhadap masyarakat seperti dalam bait kedua di puisi Siapakah Engkau Corona yang berbunyi, engkau mengusir kami dari jalan-jalan, mal, pasar, kantor-kantor. Walaupun pihak pemerintah telah memberikan bantuan terhadap ekonomi untuk masyarakat, namun tetap kurang saja. Melihat dari pendidikan saja mengharuskan online. Dan untuk membeli kuota ataupun koneksi internet itu memerlukan biaya yang tentu saja tidak sedikit. Teruntuk masyarakat kecil yang bermata pencarian dari berdagang, menjadi tidak mendapatkan pendapatan karena adanya virus corona ini. Dengan begitu, angka kemiskinan akan semakin meningkat. Nah, selain berdampak pada ekonomi yang efeknya cukup besar, apalagi ekonomi itu sebenarnya sebagai salah satu bisa dibilang pilar suatu negara ya. Nah, selain ekonomi, ada lagi nih bidang yang dampaknya juga cukup besar karena berkaitan dengan masa depan suatu negara. Dampak yang dirasakan oleh anak-anak dan juga para mahasiswa di kampus-kampus. Nah, dampak ini, virus ini berdampak pada sisi pendidikan. Mau tanya nih, apakah dalam melakukan belajar online akan memberikan suatu keuntungan? Kan kita melakukan di rumah aja, tidak perlu harus ke kampus jauh-jauh seperti itu. Apakah juga ada tugas yang diberikan ini sangat baik untuk para siswa? Mahasiswa dan siswa juga merasa bahwa belajar online ini bukan menambah ilmu, melainkan mereka menjadi kurang mengerti akan adanya pelajaran diajarkan. Banyak mahasiswa dan siswa yang mengeluh karena dosen memberikan tugas yang terlalu banyak, sehingga rata-rata siswa dan mahasiswa stres akan tugas tersebut. Dan duduk di depan layar komputer terlalu lama juga bisa membuat mahasiswa dan siswa sakit secara fisik seperti sakit mata. Kemudian sebagian siswa dan mahasiswa juga merasa pemberian nilai yang dilakukan oleh dosen tidak sesuai dengan keadaan yang dialami sekarang. Tadi kita sudah membahas dari dampak ekonomi, terus pendidikan. Ada juga nih dampak yang sangat menyentuh kita, mungkinnya dampak agama. Melihat dan juga membaca beberapa media massa, kegiatan keagamaan itu tidak dapat dilakukan dalam ibadah langsung ya. Berarti dampak dari virus corona ini sampai juga kepada sisi agama juga ya. Ironis sekali. Pada saat pandemi COVID ini, tidak hanya dalam segi pendidikan maupun ekonomi, dampak dari COVID-19 ini juga menyebar luas ke kegiatan keagamaan. Akibat virus COVID, kegiatan perayaan keagamaan dan ibadah juga ikut dihimbau untuk tidak dirayakan seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti perayaan Paskah dan Hari Raya Idul Fitri. Karena pemerintah mengimbau kepada seluruh masyarakat di Indonesia untuk sementara waktu beribadah dari rumah saja. Tempat-tempat ibadah terpaksa ditutup karena harus mentaati peraturan negara yang menjalankan social dan physical distancing. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus sadar diri dan harus mentaati protokol-protokol yang sudah dibuat oleh pemerintah guna segera memutuskan rantai penyebaran dari virus COVID ini seperti yang ada di puisi bait keempat. Siapakah engkau Corona? Hari ini kami memang akhirnya mengunci diri dalam rumah, tetapi kami tidak sedang menyerah. Peluru-peluru sedang kami siapkan dari doa-doa yang setiap saat kami rapalkan. Kami punya iman yang setiap waktu menyala dalam kegelapan. Di daerah kalian, apakah semua tempat keagamaan ditutup juga? Dengan adanya PSBB ya berarti semua pekerjaan dan juga belajar dilakukan di rumah saja atau bahasa gaul yang dikenalnya itu work from home. Nah, kalau begitu apakah baik untuk kesehatan mental kita nih?
Apalagi hal tersebut dilakukan tidak hanya 1-2 hari saja. Kan lama tuh. Tambah lagi dengan ketidakefektifkan seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, betul banget tuh. Terkadang sebagai mahasiswa, keadaan mental kita itu suka diremehkan karena ada beberapa orang yang mengatakan, masa sih mahasiswa stres? Pasti lebih stres para pekerja yang kena PHK dong. Nggak bisa dapat duit, nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan segala macamnya. Namun, yang mereka tidak tahu adalah bahwa kita pelajar, maupun pelajar sekolah ataupun mahasiswa, masih bisa merasakan stres. Perasaan itu bisa dirasakan siapa saja, tidak memandang status sosialnya atau ekonominya. Seperti dalam puisi Siapakah Engkau Corona ini, dikatakan bahwa corona sejak engkau datang, kami mengurung diri dalam rumah. Berarti isolasi yang disebutkan tadi, mengunci pintu dan jendela, menutup lubang angin, menutup segala yang terbuka dari rasa takut. Nah, rasa takut ini, sebelum kita masuk ke rasa takut, timbul rasa bosan dari hilangnya rutinitas. Biasa kita belajar, walaupun banyak tugas, kita masih bisa bertemu dengan teman, nongkrong. Kita belajar online, tidak tatap muka. Lalu, tingkat keduanya stres dan takut. Itu akan muncul di saat pandemi. Sekarang gini, simpelnya adalah, siapa yang tidak stres dan takut, hidup di tengah keadaan di mana kita bernapas di tempat yang salah aja bisa meninggal. Berarti kita dikejar oleh kematian itu sendiri kan. Nah, ketiga hal tadi, bosan, stres, dan takut, jika dikumpulkan dan bertumpuk dan terakumulasi, terkadang bisa menjadi amarah karena kita frustasi. Bahayanya, rasa stres dan takut itu bisa menimbulkan penyakit kecemasan atau anxiety. Biasanya kita kan kalau stres itu kita cari hiburan ya kan. Nah, tapi kan di tengah pandemi ini hiburan juga tutup semua. Nggak ada lagi deh istilah the show must go on. Upaya preventif terhadap penularan virus corona atau COVID-19 dilakukan oleh berbagai pihak. Beberapa di antaranya adalah dengan menunda acara besar seperti konser musik, premier film, hingga tur dan festival. Seperti pada puisi bait kedua yang berbunyi, padahal kami selalu tak mampu untuk keluar dari keramaian dalam kepala kami. Penulis para promotor acara-acara besar pun menunda agenda mereka yang seharusnya dihelat pada awal tahun ini hingga akhir tahun mendatang. Melihat kondisi ini, berbagai perhelatan dunia pun terpaksa ditunda, bahkan dibatalkan. Beberapa pihak penyelenggara konser dan fashion show dunia pun meluncurkan pernyataan tertulis yang berisi terpaksa membatalkan acara dengan alasan memprioritaskan keselamatan dan kesehatan pihak-pihak yang mendukung penyelenggaraan suatu event. Alasannya, virus corona sudah menyebar ke 50 negara dan kini bertambah lagi kasusnya di Indonesia. Wah, sedih sekali ya melihat di Indonesia itu banyak sekali penggemar-penggemar untuk menonton konser kayak gitu, apalagi untuk menghilangkan rasa jenuh. Tapi konser apa saja sih yang ditunda akibat adanya COVID-19 ini? Sayang, kalau udah beli tiket untuk pergi ke Kemayoran. Ya, pilihannya antara dua, rugi duit atau rugi nyawa. Kita udah lihat yang bidang di kehidupan kita. Kira-kira manusianya sudah menghargai pengorbanan ini belum ya di Indonesia? Menghargai gimana nih maksudnya? Ya, di dalam pandemi COVID-19 ini, pemerintah kan melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Ya, namun kesadaran masyarakat Indonesia masih sangat kurang. Dapat dilihat dari ramainya aktivitas masyarakat saat pelaksanaan PSBB dan bahkan ada yang tidak mengikuti protokol pencegahan COVID-19 seperti pakai masker, social distancing, dan ya physical distancing. Kan bisa saja mereka itu tidak mematuhi, rupanya mereka itu pembawa virus atau carrier, atau mereka menularkannya itu ke orang lain dan bahkan ke keluarga sendiri. Jadi menurut saya sih masih banyak masyarakat yang belum memahami betul tujuan dari PSBB, dan kemudian sanksi untuk masyarakat yang melanggar atau tidak mematuhi peraturan PSBB itu pun masih longgar dan tidak memberikan efek yang jerah agar masyarakat tidak melanggar lagi.